Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wa qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hasr. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Bu, sudah lama nggak jumpa Bu. 1 bulan rasanya satu tahun. Ibu kangen no mboten kali kula? Estu. Kula mboten nih. Alhamdulillah kita sama-sama kangen Bu. Nanti habis hari raya ini, habis bulan Syawal, jika kita kembali aktif dalam majelis perwiritan, monggo dimanfaatkan ustadz kita yang ada. Dimanfaatkan ustadz kita yang ada. Betul yang dikatakan Pak Beja. Dalam satu majelis kita mendengarkan pengajian 1 jam. Duduknya orang dengan yang berilmu atau sekali mendengarkan majelis dalam pengajian, insya Allah podo karo sholat 1000 rakaat. Gak pernah kita sholat 1000 rakaat. Tarawih saja cari yang 11. Kan enak Bu, tarawih 11 sama 23. Tidak apa-apa. Yang kami hormati seluruh jajaran kepanitiaan MT Darussalam, kepada Bapak Kepala Desa Tatangkang 1 dan seluruh pamong desanya, mulai dari kepala dusun, mulai dari aparatur pemerintahan desa, kepala dusun sampai RT yang sangat kita hormati, para ustadz, para alim, tokoh agama, sekaligus tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati. Mudah-mudahan beliau-beliau tetap diberi kekuatan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengembangkan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Para orang tua kami, umarok seluruhan yang sangat saya hormati, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jamaah halal bihalal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang menjelang sore hari ini cuacanya sangat terang sekali, bahkan panas. Mudah-mudahan terangnya hari ini menandakan bahwa jiwa kita semua dalam kondisi yang terang. Amin ya rabbal alamin. Tapi panasnya jangan sampai ikut di dalam hati. Sebelum yang akan saya sampaikan pada sore hari nanti,
iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya sudah hampir jam 3. Tadi saya siapkan satu buku ini Bu, tapi paling nanti 15 menit. Saya doakan semua, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rezekinya dilipat gandakan oleh Allah. Amin. Diberi keyakinan, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan jadi Islam yang kafah. Seluruhnya, keluarganya Islam, bapaknya Islam, anaknya Islam, menjalankan hukum Islam semuanya, sholatnya tidak ditinggalkan. Sholawat beriringan salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan dengan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanti iringan doa, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Bolak-balik tak baleni, bolak-balik tak ulangi, bolak-balik tak sampaikan. Cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah setelah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarpun kita nggak pernah jumpa dengan Rasulullah, kita harus cinta kepada Rasulullah. Dari mana kita cinta? Dari sejarah-sejarah yang dibawa oleh para alim, para ulama, para nabi, para rasul, sahabat-sahabat Rasul, sampai ke tingkat yang paling dasar di bawah ini adalah para ustaz. Kalau dipanggil al-ustaz, Pak, Bu, kedua, susah saya mikirnya. Bisa enggak ini mempertahankan al-ustaz? Karena luar biasa, dia harus mengumpuli ilmu. Sementara ilmu kami masih terpatok kepada buku. Biasa-biasa mawon. Ampun tidur-tidur ke. Sakit Bu, Pak? Sakit Bu? Matur nuwun. Ampun tidur-tidur ke. Nanti kalau tidur-tidurkan kupingnya ini tambah gede. Ustaz gitu. Dan ditangoni ayat Quran ngerti. Gak tahu. Malu. Maka selalu saya katakan, kita bertemu, berjumpa dalam satu majelis, saling sinau, saling belajar. Apa yang saya bisa saya sampaikan, apa yang ibu bisa ibu sampaikan kepada saya. Karena manusia tidak akan benar seluruhnya. Di balik kelemahan ada keistimewaan, di balik keistimewaan ada kelemahan. Maaf klien. Kepada guru saya yang sangat saya hormati, Ibu Sahrani, itu guru saya waktu dulu masih SD. Ibu juga masih gadis, kita sering dipukul-pukul untuk tampil. Maka bagi kita semua Pak Bu, untuk mendoakan guru, jangan hanya guru agama, guru umumnya. Kalau bisa ingat dari TK-nya, didoakan guru TK. Dari itulah kita bisa jadi orang seperti sekarang ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sudah disampaikan oleh kata sambutan, sekaligus pembacaan ayat suci Al-Quran di dalam surat Al-Imran ayat 33 sampai 35 atau 36. Yang saya garis bawahi ayat ke-34-nya, saling maaf memaafkan, sama dengan tema kita hari ini. Betul apa yang dikatakan oleh Ibu Ketua MT Darussalam dan ditandaskan oleh Bapak Ketua
Ketua BKM bahwa halal bihalal kalau saya katakan merupakan hasanah budaya bangsa Indonesia, umat Islam yang ada di Indonesia, dan itu di Mekah, di Saudi Arabia, di Madinah tidak ada yang namanya halal bihalal. Tetapi alhamdulillah dengan perkembangan zaman sampai sekarang ini itu sudah mulai diadopsi oleh orang Amerika karena baiknya. Maka kita jangan nanti sekali-kali halal bihalal bid'ah ada, karena yang dilakukan adalah kebaikan. Orang pandai pasti mempunyai hambatan dan halangan. Sekalipun orang bodoh sebaliknya pasti tetap mempunyai harapan dan impian. Bahkan orang jahat sekalipun mempunyai harapan dan impian. Jangan kita sering mengatakan orang yang jahat itu tidak mempunyai harapan. Orang tua yang jahatnya na'udzubillah min dzalik, pemain judi, pemain mabuk, pemain wedok dan lain sebagainya, dia tidak ingin anaknya mengikuti jejaknya. Dia akan mempunyai harapan. Maka di acara halal bihalal ini jangan sekali-kali kita mengultimatum bahwa si Polan dan si Polan adalah pekerjaan yang sangat hina. Kalau bisa kita doakan agar kita mengikuti Rasulullah SAW ketika dicaci maki, hina dan lain sebagainya, cukup mengangkat tangan, ya Allah bukakan pintu rahmat, pintu hidayah kepada orang yang selalu mengolok-olok aku. Itu ajaran Rasulullah. Kalau sampai saat ini, sampai di negeri ini masih bisa percaya dengan yang namanya garis keras. Batang kali satu ampun, batang kali satu ampun, jangan ikut-ikutan. Kita satukan muslimahnya dengan MD Darussalam, bapaknya membangun dengan Baitul Mal. Ibu silakan sodakoh nggak harus dengan uang, Bu. Ibu bisa sodakoh di sini, di Cakran. Ini sampai informasi. Ibu sodakoh di Cakran, nanti hasilnya akan kembali ke Baitul Mal. Amin. Bu, hobi HP, YouTube, buka Cakran. Bapak Marjito, Bahtran Mancing, Bapak Zurbi. Sodakoh jangan nggak ada ibu sodakoh, tapi nontonnya sampai habis ya Bu, jangan dipotong. Jadi nggak dapat. Karena kalau sukses beliau, aku yakin untuk membangun desa Batamban satu ini daripada orang-orang jauh kita lihat, kita subscribe namanya. Ya. Setiap momen-momen yang kita ambil, yang kita bawa di desa kita, alhamdulillah beliau selalu mengabadikan. Mulai nanti pulang ke rumah, subscribe-nya Cakran silahkan ya, sampai habis. Kalau sudah habis, sudah tengok lagi perkembangan berikutnya. Kembali kepada Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah tidak mengajarkan hal-hal yang buruk. Maka saya katakan bahwa orang pandai tidak ada yang tidak mengalami masalah, dan orang jahat sekalipun dia tetap mempunyai harapan dan keinginan. Semua manusia mempunyai harapan yang sama, semua manusia mempunyai waktu yang sama
untuk bisa berbuat yang baik. Ayo, jangan kita mengatakan nggak sama. Ibu bisa sama dengan saya, bapak bisa dengan sama saya, waktunya sama 24 jam. Setiap manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk berbuat baik. Maka apa yang ada di benak kita? Berpikirlah positif. Belajarlah berpikir positif. Kenapa saya katakan demikian, bapak-bapak, ibu-ibu? Orang yang tidak mempunyai pemikiran positif, dia tidak akan bisa bersaing dengan sehat. Dia nggak bisa bersaing dengan sehat. Selalu berusaha saja hidupnya. Tonggone tuku motor, tonggone mang golek pesugihan, ke Gunung Kawi. Motor ini tonggone semakin sakit hati ini. Padahal yang lebih bagus adalah ketika tetangga bisa membeli apa yang dia inginkan, suatu saat kita yakin pasti akan membutuhkan. Maka disinilah bihadal ini kita perlu dengan berpikirlah positif. Kembali kepada halal bihadal. Yang pertama, ilmu. Orang kalau punya ilmu pasti senang dan bangga. Orang punya ilmu mesti senang dan bangga karena dia berilmu. Tidak ada orang yang punya ilmu itu tidak senang dan tidak bangga. Dia akan merasa senang. Yang kedua, jabatan. Tahu jabatan, Bu? Mulai presiden sampai kepala desa jadi rebutan bangsa Indonesia karena jabatan. Orang kalau mempunyai jabatan senang dan bangga. Bahkan sampai RT, kecuali di desa Paluta. Kalau Paluta RT nggak rebutan, dari RT susah, sampai dipilih-pilih, digilir-gilir. Tapi di luar Padang Utara dari RT rebutan, berkaitan dengan nominal. Tapi alhamdulillah Pak Kepala Desa, di desa yang kita cintai dari RT walaupun susah tetap masih ada SD RT. Ini yang kita beri acung jempol. RT kerjanya langsung ke masyarakat. Pak Lorong ke RT ke masyarakat. Jabatan, orang kalau mempunyai jabatan ada senang dan bangga. Kedudukan. Yang ketiga, harta benda. Orang kalau mempunyai harta benda pasti senang dan bangga. Orang enek wong sing duwe harta itu sedih. Baru yang terakhir adalah kesehatan. Orang yang mempunyai kesehatan pasti senang dan bangga. Tidak ada orang yang sakit yang mengucapkan alhamdulillah. Enten Bu, today alhamdulillah aku sakit terus dengan undang naga itu nggak ada. Tapi ketahuilah semuanya itu tidak akan membuat jiwa kita menjadi tenang. Ilmu, kedudukan, harta, kesehatan, walaupun itu kita senangi dan cukup, tapi tidak membuat kita menjadi tenang. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang telah menurunkan ketenangan dalam hati orang mukmin. Ketenangan yang sebenarnya adalah iman yang ada di dalam
di dalam hati. Iman bro. Orang berilmu nggak tenang banyak. Sering saya jumpa orang yang pandai, kemudian curhat, Pak, gimana ya Pak? Nggak tenang hatiku. Pandai padahal dokter Andres, dia sudah sarjana, ilmunya tinggi, tapi nggak tenang. Yang membuat tenang adalah kalau punya ilmu kemudian dibarengi dengan keimanan dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat kalau tidak tenang susah. Tidak diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibarengi dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi ketenangan di dalam hati. Orang sehat yang tidak ada keimanan dalam hatinya, dia akan gundah gulana, susah, hidupnya tak tahu arah. Apalagi kita diberi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang banyak. Harta yang banyak sangat indah, sangat mulia jika dibarengi dengan keimanan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Dengan harta kita bisa beramal, dengan harta kita bisa bersedekah, dengan harta kita bisa menabung investasi untuk akhirat. Kemudian kedudukan jikalau dibarengi dengan keimanan, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan bisa mengerem, oh ini jalan yang membelok, ini jalan yang lurus. Kalau belok direm, diluruskan. Karena kedudukan ada mempunyai tantangan yang sangat luar biasa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rentetan kepada pemimpin yang mana akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemimpin bukan hanya bupati, bukan hanya camat, bukan hanya kepala desa, kepala rumah tangga diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulu bapak-bapak mimpin keluarga, kalau nggak bisa mimpin, ikhlaskan ibunya untuk pergi wirid, ikhlaskan ibunya untuk ngaji. Kalau nggak boleh ngaji, ajari di rumah. Itu tanggung jawab seorang bapak. Ibu juga bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Sama, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering kita mendengarkan kalau sudah ada keyakinan di dalam hati kita, ada kekuatan iman di dalam hati kita, maka ilmu yang kita punya, harta yang kita punya, kesehatan yang kita dapat, kedudukan yang kita miliki akan tersetir kepada jalan kebaikan. Kita bisa mengendalikan, bukan kita dikendalikan oleh mereka, tapi iman dan keyakinan kita lah yang mengendalikan semuanya itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanti kebersamaan kita dalam halal bihalal ini, kalimat saling maaf memaafkan antara kita. Kalau sudah minta maaf dengan sesama, jangan hanya maaf bilang di lain pihak di hati. Lu tak maaf deh, tapi hati kurung soalnya kita berdoa. Ini salaman. Kalau orang Sumatera gampang banget, kosong-kosong. Mudah-mudahan kosong luar, kosong dalam. Sah. Saking orang nggak bisa ngomongnya, nggak usah ngomong banyak-banyak, kosong-kosong lain. Asal ikhlas dari luar dalam bisa. Tapi toto kromone nurut wong Jawa, angga unggule kurang sopan. Sing sopan sudah diajarkan oleh para nenek moyang kita,
para orang tua kita yang terbaik. Kalau sudah kita berkumpul dalam satu majelis membahas tentang kesenangan dan kebanggaan manusia diiringi dengan keimanan, maka para ulama, para kiai, para alim memberikan 5 pilihan yang sering kita nyanyikan. Kaping pisan sholat wong lakonono, kaping pindho wong kang sholat kumpulono, kaping 4 weteng ira kudu duwe, kaping 5 dikir wengi ingkang suwe. Itu dilaksanakan. Salah satunya, kalau kita bisa melaksanakan salah siji wae sing 5 iku, insya Allah Gusti Allah akan mengabulkan. Sholat malam lakukan, kumpul dengan orang-orang yang soleh, sampai dikatakan duduknya dalam satu majlis dengan orang yang berilmu selama 1 jam digandar dengan setinggi bukit sak gunung ganjaran. Lungguh wae nggak ngomong, lungguh. Maka kita sangat senang kalau orang pandai ikut aja duduk, ya. Akan ketutan sawapin. Bagaimana orang mengatakan orang yang berkawan dengan orang yang jual minyak wangi dia akan wangi, orang yang jual dengan durian dia akan bau dengan durian, orang yang jahat dia akan bau dengan kejahatan. Kumpul dengan orang yang sholat, terutama sholat mari kita jaga. Sholat 5 waktu yang sehari semalam, jika itu dilakukan insya Allah istiqomah kita sholat 5 waktunya, kita termasuk apa yang kita inginkan diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita kembali ke belakang. Kembali ke belakang, menengok, mengingat wejangan-wejangan orang-orang tua dulu. Anak-anak sekarang ini saya ingatkan, atau adik-adik saya yang di bawah saya usianya, saya ingatkan apa wejangan orang-orang tua dulu itu. Orang tua dulu mengatakan banyak anak banyak rezeki, tapi anak saat ini jangan, termasuk kunjungan, tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa anak itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita didik, kita bina anak-anak kita, Bu, karena zaman sekarang ini adalah zaman yang sudah semakin canggih serba teknologi. Anak-anak kita yang masih dalam bangku belajar atau belum belajar sudah mulai dilatih dini. Apa yang kita berikan kepada anak-anak kita? Ajarilah anak-anak kita untuk sholat. Kenapa harus diajari sholat, Pak? Karena sholat adalah melatih anak kita untuk istiqomah, untuk tepat waktu, untuk patuh dan taat kepada aturan. Apalagi sholat berjamaah. Tidak ada komando. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baris. Sholat melatih ketertiban. Kemudian sekolahkan anak kita. Kenapa harus disekolahkan? Supaya pintar, supaya pandai, supaya cerdas. Karena orang yang pandai dan cerdas berarti arep masyarakat. Itu nunggu masyarakat anak yang pandai itu. Maka monggo kita cetak di Sabang satu ini anak-anak yang bermutu, anak-anak yang pandai, baik di bidang agamanya, baik di bidang hukumnya, terlebih akidah. Kita cetak dari arep masyarakat. Kita sekolahkan, kita pondokkan. Alhamdulillah, akhir-akhir ini anak-anak dari desa yang kita cintai ini banyak yang mondok di pesantren.
banyak di sekitar kita pondok-pondok pesantren, sekolahkan ke sana. Terlebih-lebih kalau pondok pesantren, bapak dan ibu serahkan anak kita kepada gurunya. Serahkan pada gurunya. Kalau sudah diserahkan gurunya, di samping ilmu yang dipelajari, yang utama adalah doa seorang guru yang sangat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan 'alimin hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.